Oke, anak-anak kita lanjut lagi ya. Nah, di sini makin kasar permukaan, maka gaya gesek akan semakin besar. Nah, anak perhatikan misalnya ya. Kursi ini tadi dia berada di sini, ya. Kemudian kita geser ke sini, ya. Nah, kalau permukaannya itu kasar, maka karpet ini tadi dia akan rusak, ya. Tuh, karena kasar tadi permukaannya, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang kedua, ya. Gaya gesek pada benda bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda tersebut. Nah, kalian coba perhatikan di sini ada seorang anak laki-laki yang mendorong meja ke sebelah kirinya. Kemudian gerak benda itu ke sebelah kiri dan geseknya itu ada di sebelah kanan, ya. Ini kalian bisa perhatikan baik-baik, ya. Oke, kalau sudah, nah ini dia ya. Nah, kalian perhatikan di sini ada dua gambar. Jadi kita akan membandingkan, ya. Ketika kelereng digerakkan di tanah berpasir, ternyata gerak kelereng menjadi lebih sulit dan tidak bergerak jauh. Nah, ini ya. Ini adalah contohnya. Ya, di mana sebuah kelereng itu kalau misalnya kita gulingkan di tanah yang becek misalnya atau di pasir, dia tidak akan bergerak jauh dari tempat aslinya, ya. Nah, beda ketika misalnya kita letakkan dia di lantai keramik. Nah, itu dia pasti akan berjalan ke sana kemari, ya, mencari di mana dia akan tinggal. Nah, ketika kelereng digerakkan di lantai keramik, kelereng dengan mudah dapat bergerak jauh. Nah, seperti yang kalian perhatikan di gambar yang kedua ini. Nah, gambar kedua ini adalah di mana sebuah sebuah kelereng itu diletakkan di atas lantai keramik. Ya, dia tidak membentuk misalnya awan atau membentuk kelompok, ya, itu tidak. Jadi mereka berpencar, ya. Nah, hal ini karena berkaitan dengan gaya gesek antara kelereng dengan permukaan tanah atau permukaan keramik. Tahukah kamu apa itu gaya gesek? Oke. Nah, di sini anak-anak, gaya gesek memiliki manfaat bagi kita namun juga dapat merugikan kita, ya. Jadi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi gaya gesek ini juga akan berdampak, ya, merugikan untuk kita sendiri. Yang pertama kita akan lihat manfaatnya. Ya, itu bisa membantu benda bergerak tanpa tergelincir dan menahan benda agar tidak tergeser. Ini adalah salah satu keunggulannya. Kemudian kelemahannya yaitu kerugiannya menghambat pergerakan benda dan mengikis permukaan benda yang bergesekan, ya. Kemudian di sini gaya gesek dapat diperkecil atau diperbesar, ya. Kalau diperkecil, ya, dia akan memperhalus permukaan benda. Kemudian memasang roda, ya. Memasang roda pada bagian bawah benda seperti ini tadi. Kemudian memberi pelumas pada sebuah lantai atau dalam sebuah rantai sepeda, ya. Nah, seperti pada gambar ini. Nah, ini dia memberikan pelumas pada sebuah rantai sepeda. Oke, yang selanjutnya contoh gaya gesek yang menguntungkan. Nah, ini adalah contoh gaya gesek yang menguntungkan. Yang pertama, alas sandal dan sepatu ini dia dibuat dari bahan karet agar permukaannya tidak mudah terpeleset. Nah, ini adalah contoh gaya gesek yang menguntungkan. Kemudian yang kedua, contoh gaya gesek yang menguntungkan yang kedua itu adalah sepak bola. Nah, sepatunya yang paling penting di sini, kalian bisa perhatikan sepatunya. Sepatu sepak bola ini diberi pul pada alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakaiannya tidak mudah terpeleset, ya. Itu tadi. Kemudian yang selanjutnya pada rem sepeda, ya. Anak-anak bisa perhatikan pada rem sepeda, ya, ketika kita memberikan waktu kita mengerem itu ada di depannya bagian ini, ya, seperti ini.
itu nanti ketika kita mengerem itu akan menutup sendiri. Lain kalau misalnya kita membuka, ya itu harus ada orang yang membukakannya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, atau yang merugikan. Nah, ini adalah yang merugikan. Yang pertama, pada bensin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin dioles oleh pelumas. Oke, kemudian yang selanjutnya itu adalah contoh gaya gesek yang merugikan, itu dari ban mobil. Ya, itu ada sepeda atau motor. Jika sering digunakan lama-kelamaan, alur ban akan hilang sehingga dapat merugikan atau mengurangi dari gaya gesek. Nah, akibatnya kendaraan itu tersebut mudah tergelincir karena bannya sudah terlalu lama tidak diganti. Ya. Oke, nah yang selanjutnya itu adalah tentang pembelajaran SBDP. Ya, kita akan menjelaskan perbedaan karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Di sini yang dimaksud dengan karya seni aplikasi itu adalah salah satu cara kita menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam. Ya, contohnya seperti pada 3 gambar ini. Ya. Ini dibuat menggunakan kain panel atau kain panel, ya. Kain panel itu kalian gunakan untuk membuat binatang-binatang seperti ini atau hewan-hewan seperti ini, ya. Nah, ini adalah cara membuat karya seni aplikasi, yaitu ada 4. Ya, yang pertama, Ibu bacakan, siapkan bahan-bahan untuk membuat karya seni aplikasi seperti kain dan kertas, ya. Kemudian buat rancangan sesuai dengan tema di selembar kertas. Oke, ini untuk membuat kolase. Nah, kemarin kalian sudah membuat kolase di kelas 5, ya, menggunakan bahan-bahan dari alam. Ya. Oke, di sini kalian bisa lihat, ya, ada yang menggunakan daun kering, ada juga yang menggunakan bijian. Nah, ini adalah beberapa contoh, ya, dari kita membuat sebuah kolase. Oke, ini dia, ya. Membuat karya seni mozaik. Nah, karya seni mozaik itu terdiri dari kepingan-kepingan kecil dari berbagai macam bahan dan warna berbeda yang dipadukan menjadi sebuah gambar yang indah. Ya. Nah, ini adalah contohnya karya seni mozaik dari potongan kertas warna. Ya, jadi kalian bisa potong-potong seperti ini. Ya, gambarnya baru kalian tempelkan. Tuh. Nah, ini adalah cara-caranya. Ya. Kalian bisa baca sendiri ya cara-caranya. Kemudian kalian ingat, kalian bisa praktekkan, ya. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah cara untuk membuatnya sama, ya, dia perlu melewati beberapa cara saja, ya. Kalian bisa perhatikan, kalian catat, kalau misalnya kalian mau print, ya, juga boleh. Itu di screen dulu di laptop. Oke. Yang selanjutnya, membuat karya seni montase. Nah, adalah karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar-gambar yang digabungkan. Nah, montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi, ya, agar dapat diambil surat kabar, ya. Ya, jadi ambar-ambar gambar dapat diambil surat kabar, kemudian majalah atau media lainnya. Nah, ini adalah cara kita membuat sebuah kolase. Jadi dari semua cara, ya, sepertinya cara yang paling banyak itu adalah cara yang ini. Ya, ada 6 cara dalam membuat sebuah kolase. Ya, nanti kalian bisa pelajari di rumah, ya. Oke, jadi ini materi kita hari ini, ya. Kita akan tutup dengan doa. Oke, seperti biasa kita siapkan diri untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.